Nah, ini pertanyaan juga ini. Artinya apakah Bapak juga nanti siap-siap membawa gerbong baru atau memaksimalkan semua perangkat SKPD yang sudah ada untuk diajak, ayo kita kerjasama bersama-sama membangun Banjarbaru ini. Ini gimana nih Pak? Jadi yang pertama, kita bukan kereta api, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Radar Banjarmasin Paling Paham Soal Banua bersama saya Toto Fahrudin. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, ini adalah podcast pertama dan perdana Radar Banjarmasin. Karena ini yang pertama dan perdana, maka kami mengundang dua orang tamu, dua orang narasumber yang spesial pada hari ini yang sudah hadir di studio kecil kami. Sudah hadir di depan saya Bapak Wali Kota Banjarbaru, ya, Pak Aditya Mufti Arifin. Tapi beliau lebih populer di kalangan teman-teman wartawan panggilannya Mas Opi. Opi, Mas Opi, Om Opi. Ya, dan di samping beliau ini udah ada Pak Wartono, wakil beliau. Pak Adit, Pak Opi apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Adit, Pak Wartono sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber dalam podcast pertama kami, dan Bapak adalah menjadi orang yang ya pertama ya bagi kami undang sebagai narasumber dalam podcast Radar Banjarmasin. Baik Pak, ini podcastnya tidak bicara terlalu serius, kita lebih banyak bicara diskus santai saja karena Bapak berdua sudah menjadi wali kota terpilih dan nanti insya Allah akan dilantik tanggal 25 antara itu Pak ya, 25 Ya, di akhir bulan Februari. akhir bulan Februari Pak ya. Ya, kami mengucapkan selamat dulu Terima pada kasih, Bapak Mas Toto. sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarbaru. Nah, karena Bapak sudah menjadi wali kota dan wakil wali kota terpilih, kita ingin tahu nih sesuai dengan tagline-nya. Pertama Bapak juara, benar-benar juara dalam pilkada kemarin Pak ya. Sesuai tagline-nya juara dan ternyata benar-benar menjadi juara yang terbanyak dalam perolehan suara dan sekarang tinggal menunggu pelantikan. Sesuai dengan tagline-nya Pak, juara, maju, agamis dan sejahtera. Pak bisa dijelaskan maksud dan makna dari maju ini yang seperti apa, agamis ini bagaimana, dan sejahtera yang seperti apa yang diinginkan? Jadi yang pertama, kita ingin masyarakat Banjarbaru itu memiliki semangat sebagai seorang juara. Nah, kalau juara ini kan bukan pemenang. Juara ini lebih pada kerja bersama. Oke. Jadi kita ingin semua elemen, semua lapisan masyarakat ini bekerja bersama-sama untuk bersama kami membangun Banjarbaru yang lebih baik, Banjarbaru seperti apa yang kita idam-idamkan. Dan juara ini juga merupakan kependekan begitu dari maju, agamis dan sejahtera. Apanya yang maju? Jadi yang maju itu yang kita harapkan semua sektor yang ada di Banjarbaru ini hari ini sudah maju, kita ingin lebih maju lagi. Baik bidang pendidikan, baik bidang kesehatan, bidang pariwisata dan lain-lain, kita ingin lebih maju lagi. Dan agamis kita ingin karakter Banjarbaru, masyarakat Banjarbaru juga lebih agamis lagi begitu. Bukan berarti selama ini tidak agamis, agamis, tetapi lebih kita tonjolkan lagi. Kita ingin meningkatkan sekolah-sekolah agama, ya kan. Jadi Banjarbaru ini sebagai kota pendidikan, tapi selama ini kan cuman orang berpikiran pendidikannya ini pendidikan umum. Kita ingin pendidikan agama juga maju di Banjarbaru. Jadi orang ingin sekolah umum ya di Banjarbaru, orang ingin sekolah agama ya di Banjarbaru gitu. Dan didukung oleh karakter masyarakat yang agamis tadi. Nah, sedangkan sejahtera ini adalah gongnya. Jadi kalau semua lini, semua faktor, semua bidang yang ada di Banjarbaru sudah maju, ya kan, masyarakatnya agamis, ya. Nah, insya Allah masyarakatnya juga akan sejahtera secara lahir dan batin. Itu sedikit Mas Toto. Jadi tentu ini melihat berdasarkan karakter Banjarmasin ya, Banjarbaru. Bahwa Banjarbaru memiliki potensi-potensi itu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wali, dan itu ini lebih didorong lagi, lebih ditonjolkan. Kira-kira menurut Pak Wali dan Pak Wakil nih,
persoalan mendasar apa yang akan Bapak bereskan pada saat nanti Bapak sudah dilantik? Kira-kira apa hal-hal yang selama ini Bapak rasa belum dimaksimalkan kira-kira? Jadi kita dengan Pak Wartono, mungkin saya sedikit menjelaskan di Iya, sini silakan. bahwa program, kalau orang kan banyak nih bertanya, Pak, program 100 harinya apa, Iya. Pak? Gebrakannya apa? Kita jujur, kita tidak ada gebrakan. Kita tidak ada keputusan apa, tidak. Tetapi kami ingin menginventarisir, mengevaluasi seluruh permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru. Hari ini kita masih mengalami pandemi corona. Iya, iya. Bahkan Banjarbaru sudah masuk zona merah Zona merah, kembali. betul. Gitu. Jadi kurvanya selalu naik ini Iya. COVID. Dan kemarin juga baru-baru ini kita mendapat musibah banjir, ya kan, di beberapa kecamatan di Kota Banjarbaru. Nah, ini juga menjadi prioritas kami yang ingin kami tanggulangi ke depannya. Oh. Kita tidak ingin pandemi ini berlama-lama. Kita tidak ingin musibah banjir ini menjadi apa istilahnya banjir tahunan atau langganan ke depannya. Nah, ini yang menjadi prioritas kami. Kami ingin meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru. Termasuk misalnya sarana dan prasarana. Masih banyak jalan yang belum ada lampu. Masih ada jalan yang belum beraspal. Masih ada masyarakat yang ya intinya belum merasakan pembangunan secara utuh begitu. Nah, kita ingin itu dulu kita fokuskan, baru kita akan melanjutkan dengan menjalankan visi misi dan program yang akan kami laksanakan. Oke. Jadi dua hal mendasar yang menurut Pak Wali yang ini menjadi persoalan adalah persoalan bagaimana meminimalisir COVID, kemudian juga mengantisipasi banjir agar tidak menjadi langganan. Kira-kira langkah konkret apa ini Pak terkait dengan masalah COVID? Karena ini memang menjadi persoalan nasional juga. Tapi khusus Banjarbaru memang kurvanya trennya naik Pak ya. Naik terus ini. Apa yang konkretnya akan Pak Wali lakukan dan Pak Wakil setelah nanti dilantik untuk running segera dikerjakan? Mungkin Pak Wartono nih. Iya, karena Pak Wartono sudah di Dewan sebelumnya Pak ya. Iya. Ya sudah kita ketahui memang belakangan ini ya, terutama pasca banjir itu trennya naik menjadi Betul. merah. Sebenarnya kalau kita amati dan minta laporan kemarin beberapa kawan di dinas juga, bahwa sebenarnya sudah akan melandai ini lalu ada banjir musibah. Jadi seolah-olah berita COVID ini tenggelam, padahal masih ada. Nah, di situ juga banyak ditemukan kasus, akhirnya dari posko yang penanganan dan mungkin ya tidak kita bisa hindari, pengungsi yang bergerombol dan bukan pengungsi dari Banjarbaru saja, dari kabupaten lain kan banyak juga masuk ke Banjarbaru. Nah, itu akhirnya menjadi ya mungkin Klaster banjir. Banjir. Iya, itu ke situ. Nah, tentu ini sudah diterapkan PPKM mikro juga. Nantinya tentu ini menjadi evaluasi ya seberapa efektivitas untuk memotong mata rantai itu. Jadi harus memang ada pengawasan. Tetapi juga tidak kalah penting menurut saya adalah edukasi ke masyarakat. Edukasi yang selama ini jangan menjadi himbauan semata, tetapi bisa masyarakat menyadari bahwa COVID-19 itu ada di sekitar kita. Nah itu. Lalu tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, jangan ada berkerumunan dan lain-lain. Nah itu juga harus menjadi evaluasi karena tidak ada satu orang pun bisa memastikan kapan berakhirnya. Tentu kita harus menyesuaikan dengan langkah-langkah antisipasi. Tentu dengan pasca itu juga kita memikirkan dampak-dampak dari COVID-19 ini setelah itu. Terutama juga di luar itu Banjarbaru kena dampak ada musibah banjir. Tentu juga kami dengan Pak Aditya juga sudah merancang, sering melakukan ya telaah diskusi bagaimana ya seperti yang sudah disampaikan. Banjir jangan diusahakan menjadi agenda tahunan. Nah itu tentu kan ada kajian-kajian seperti yang sudah disampaikan, perencanaan bagaimana embungnya, bagaimana sungai, drainase dan lain-lain.
saya memang sudah sepakat dengan Pak Aditya, artinya dalam 100 hari itu kita harus mengevaluasi persoalan-persoalan yang ada di Banjarbaru. Jadi bukannya akan mengesampingkan visi misi program kita, tetapi kalau persoalan-persoalan ada harus kita selesaikan, karena ini dampaknya bukan Banjarbaru aja, sebenarnya kan nasional ya. Termasuk COVID, kalau Kalsel ya terutama banjir, ini telah menjadi perhatian. Itu tentu di dalam PPKM kita akan melihat nanti seperti apa efektivitasnya kepada masyarakat, karena ini kan sangat perlu sekali. Di lain daripada ini diadakan ya PPKM mikro, mungkin ini diaktifkan lagi di tingkat kelurahan dan lain-lain, tetapi ya kita harus juga memikirkan dampak daripada itu, karena biasanya kepada ekonomi. Iya, betul sekali itu. Jelas dan sangat terasa. Di situ. Iya. Pak, banjir dan COVID ini membuka mata kita semua ya, bahwa ternyata pemerintah itu ternyata tidak siap dalam situasi darurat. Baik itu darurat karena bencana alam maupun darurat karena wabah. Nah, banjir kemarin membuktikan juga bahwa kita tidak cepat tanggap, kemudian protap SOP yang sebenarnya secara birokrasi itu sudah ada, tapi ternyata juga faktanya di lapangan cukup mempersulit. Nah, ini berandai-andai, tapi kita tidak berharap kalau ternyata banjir juga bisa terjadi di kemudian hari dengan situasi yang lebih dahsyat gitu ya. Apakah nanti Bapak sudah bisa membuat satu perencanaan matang dalam situasi-situasi Banjarbaru ini, kan termasuk salah satu daerah juga yang rawan ya di beberapa titiknya Pak ya. Bagaimana langkah-langkah antisipatifnya seperti itu kira-kira? Jadi memang kita sangat dikejutkan dengan musibah banjir ini, karena memang dari beberapa waktu ini tidak pernah kan banjir sebesar ini. Iya, betul. Jadi ya ada banjir, cuman ya kecil, skala kecil, dan itu tidak berdampak luas begitu. Nah, ini menjadi catatan kami. Jadi bagaimana kita mengantisipasi ke depan begitu. Kemarin kita juga sudah ada minta ke SKPD terkait untuk membuat perencanaan dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang terkait dengan banjir ini. Jadi apakah ada drainase yang rusak, apakah perlu dibangun embung, perlu berapa sumur resapan dan lain-lain, itu harus ada kajian. Nah, ini sudah kita mintakan ke SKPD terkait untuk membuat perencanaan tersebut, termasuk nanti pembagiannya, karena mungkin nanti ada yang ini bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat, ya kan? Ini ada yang bisa dikerjakan oleh pemerintah provinsi, ini yang kota begitu. Nah, saya ingin ada perencanaan itu, dan alhamdulillah SKPD sudah berjalan dan sudah membuat kajian-kajian, termasuk mengundang beberapa ahli, jadi ahli hidrologis, ahli air, termasuk tata kota, tata lingkungan, untuk memberikan masukan berkaitan dengan penanggulangan banjir ini. Oke. Tadi bicara soal SKPD, Pak. Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga nih, mungkin bagi saya dan juga banyak orang ya, terkait dengan kebiasaan nih, tren ketika kepala daerah terpilih pasti akan membawa gerbong baru ini. Nah, ini pertanyaan juga ini, artinya apakah Bapak juga nanti siap-siap membawa gerbong baru atau memaksimalkan semua perangkat SKPD yang sudah ada untuk diajak, ayo kita kerjasama bersama-sama membangun Banjarbaru ini. Ini gimana nih Pak? Jadi yang pertama, kita bukan kereta api Mas. Tapi perlu saya tanyakan nih Pak. Yang kedua, kita ini bukan dari lingkungan birokrat. Iya. Nah, itu perlu garis bawahi dua itu begitu. Kami adalah politisi murni dari partai. Jadi kami tidak punya gerbong yang kami bawa. Jadi tidak ada gerbong, ya kami akan menilai, kami akan mengevaluasi SKPD, mengevaluasi ASN berdasarkan kinerjanya, termasuk track record dari ASN tersebut, gitu, ya kan? Jadi kalau dia kinerjanya bagus, memiliki inovasi, ya kan? Ya insya Allah akan kami tetap pertahankan gitu, bahkan kami promosikan. Oh gitu. Tetapi kalau selama ini misalnya dia punya
jabatan bagus, tetapi kinerjanya tidak bagus, maksimal. track recordnya tidak bagus gitu. Termasuk pribadinya kurang bagus ya. Iya, iya. Ini gitu ya. Oke. Mohon maaf kami tidak bisa menggunakan begitu kan. Ya insya Allah kami profesional aja, Iya, profesional karena kita juga tidak ada gerbong, tidak ada orang yang benar-benar kami akan taruh. Beda halnya misalnya kepala dinas boleh orang partai kita taruh. Iya. Ketua cabang partai gitu, saya taruh, kader partai saya taruh. Ini kan tidak begitu. Karena ASN ini bukan jabatan politik. Iya. Nah, beda kalau misalnya menteri, itu menteri kan jabatan politik, ya. bisa dari luar. Masuk kepala daerah juga. Nah kalau ini kan tidak. Iya. Ya ini berarti kita udah tangkap nih komitmen dan komitmen dari Pak Wali dan Pak Wakil ya. Kalau bekerja itu berdasarkan asesmen profesional kinerja. Iya. Tetapi juga kalau kita melaksanakan reshuffle, Iya. yaitu intinya kinerja. Ya. Jadi jangan kita reshuffle, wah ini Dikaitkan gara-gara sentimen like and politik bisa dislike, gitu, ya. gara-gara dukungan pilkada dan Iya. lain-lain, tidak. Iya. Intinya penyegaran dan Iya. berdasarkan hasil evaluasi kinerja begitu. Memang seperti itu udah jadi rahasia umum sih sebenarnya ya Pak Wali, Pak Wakil. Makanya perlu saya tanyakan supaya nanti mungkin kalau ini didengar para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru tentunya bisa mengukur dan menilai diri sendiri. Oh, Iya. aku udah maksimal belum kerjanya Iya. gitu ya. Jadi kan kita garis bawahi kalau Pak Aditya bilang track recordnya tadi bukan berdasarkan track record pilihan sebelumnya Iya. di Tapi dalam track pilkada. record pekerjaan ya, Pekerjaan. di lingkungan kerja. Iya, iya. betul. Kita tidak menengok masa lalu itu pilih A, B, C, 1, 2, 3. Yang penting setar bersama-sama gitu. Iya, karena memang biasanya seperti itu Pak ya. Asumsi yang muncul di masyarakat kan ketika kemudian terpilih dan sudah punya kewenangan waktu untuk melakukan reshuffle, biasanya mencari orang-orang yang dulu memberikan dukungan politik. Iya. Nah, tapi ini tadi ditekankan oleh Pak Adit Tidak. dan Pak Wartono bahwa tidak bicara soal dukungan, tidak bicara sentimen, apalagi like dislike, semua itu berbasis kinerja Pak ya. Iya, Ya, kan gini betul. Mas, seorang lurah misalnya duduk mangku jabatan lurah, masa dia ingin jadi lurah seumur hidup kan Iya, tidak mungkin. tentu dipromosikan juga ya. Itu Pak, ya. ada promosi Iya, atau betul. dipindah, Iya, pindah penyegaran. untuk penyegaran. Iya. Jadi kalau kita pindah masa dibilang gara-gara politis gitu kan enggak. Iya, betul. Masa jadi camat seumur hidup kan Iya, nggak mungkin iya, juga iya, begitu. iya. Betul, betul, betul. Nah, itu yang jadi catatan. Iya, ya Pak Wakil, ini saya tanya ke Pak Wakil karena Pak Wakil kan juga orang yang pernah duduk di Dewan, yang bersentuhan langsung juga banyak dengan masyarakat. Ini kebetulan juga jadi sorotan kita di Radar Banjarmasin terkait dengan relokasi pasar nih Pak. Sudah menunggu ini PR pertama Bapak berdua terkait dengan relokasi pasar Bauntung ya, dari lokasi lama ke lokasi baru. Berdasarkan data yang kami catat, dari 800 pedagang baru 200 yang mendaftar ulang. Padahal rencananya tanggal 16 akan dilakukan soft opening dan selanjutnya mungkin untuk grand openingnya Bapak berdua yang akan meresmikan mungkin. Ini tantangan nih, kira-kira apa yang akan dilakukan supaya nanti ini kebijakan yang sudah dilakukan, pasar yang sudah dibuat dengan dana miliaran, sayang kan nggak dimaksimalkan, dimanfaatkan. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa membujuk pedagang mau pindah semuanya kira-kira? Ya, tentu harus kita melihat persoalan ini secara jernih dari segi kepentingan beberapa pihak. Iya, Pemerintah kota, masyarakat maupun Pedagang. pedagang itu pedagang sendiri. sendiri. Ya. Nah itu, ya tentu kita harus memahami itu. Dan ini sudah jadi di depan mata kita. Kalau nggak salah kan hari ini soft opening ya. Iya, tanggal Iya, 16 opening. Ya tentu kita sambil jalan nanti kita harus mencermati hal-hal itu. Karena pasar itu sudah jadi. Iya, Kan itu, mau tidak mau kan itu harus difungsikan. fungsikan betul. Itu pertama. Yang kedua, dengan menggunakan dana pinjaman, kalau tidak difungsikan lalu untuk apa? Iya. Kan gitu. Karena kita sudah, walaupun kemarin di dalam kami waktu di DPRD juga memang ada kriteria, tapi yang paling penting itu adalah komunikasi juga, memberi pemahaman kepada para pedagang, dan kita juga mendengarkan nanti solusi-solusi itu. Nah tentu di dalam ini kami menghimbau juga kepada warga masyarakat, jadi kita bukan hanya melihat satu kepentingan pedagangnya, satu kepentingan pemerintahnya, satu kepentingan masyarakat pembelinya, lingkungan dan lain-lain. Kita harus
senang atau tidak senang kita memang harus mendengarkan, kita duduk bersama, ayo seperti apa. Karena itu mudah-mudahan pasar tradisional modern ini menjadi satu-satunya juga dan menjadi contoh juga. Karena tidak bisa dipungkiri Banjarbaru sebuah kota itu tentu harus mempunyai juga pasar modern seperti itu kan gitu. Tidak bisa dipungkiri. Cuma nanti kita sambil jalan kita komunikasi karena itu sudah saat ini kan sudah ya shop opening sudah dimulai dan mulai pindah ya ini. Iya. Ya, intinya kita ingin mengakomodir semua kepentingan yang ada begitu. Mencarikan jalan solusi yang terbaik, tidak merugikan pedagang, tidak merugikan pemerintah, tidak merugikan masyarakat. Jadi kita ingin mencarikan jalan yang terbaik. Ya mudah-mudahan semua yang dilakukan ini yang terbaik lah untuk Banjarbaru ke depannya begitu. Jadi kita tidak bisa memutuskan sekarang harus begini begitu. Karena ya harus mendengar di semua sisi ini begitu. Ya, Pak Adit, kita tahu Banjarbaru ini kan kota pendidikan, kota transit, kota perdagangan. Tapi satu sisi juga Banjarbaru ini punya potensi-potensi yang mungkin selama ini belum tergarap dengan maksimal. Karena kita tahu juga bersama anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kota Banjarbaru juga sedikit besar. Tidak besar. Dibilang sedikit juga enggak, tapi tidak cukup besar untuk membangun kota Banjarbaru. Nah tantangannya nih Pak Adit, bagaimana kemudian Pak Adit dengan Pak Wartono bisa membuat satu terobosan apa yang kira-kira itu bisa dilakukan untuk kemudian mencari celah atau peluang-peluang pendapatan-pendapatan yang itu bisa digunakan untuk program pembangunan. Kita tahu tidak punya sumber daya alam, tidak punya potensi pertanian, ya kan. Pertanian ada mas? Iya, tapi mungkin porsinya kecil ya. Ya tidak sebesar. Betul, itu maksud saya. Kota yang lain. Ada, tapi tidak menjadi satu pendapatan yang cukup signifikan. Kira-kira apa? Pak Adit punya satu pemikiran konsep terobosannya untuk itu PAD-nya sendiri. Makanya kita dari visi misi kami membuat program. Pertama ada urban farming gitu. Ya, itu adalah pertanian untuk perkotaan yang tidak menggunakan lahan yang luas. Jadi misalnya untuk ikan hidroponik, bioblok gitu. Sedangkan untuk pertanian menggunakan hidroponik. Gitu. Nah ini nanti kita kembangkan lagi. Ini kami juga ada program yang namanya RT Mandiri. Jadi kami akan berusaha mengalokasikan dana untuk setiap RT menggali potensi yang ada di setiap lingkungannya. Dan tentu harus bersama-sama dengan warga, warga masyarakat di lingkungannya. Jadi misalnya masyarakat di mana di Laura sini, Landasan Ulin Utara itu kan ada sayur mayur dan lain-lain. Nah, hari ini kan banyak mas, ada produk misalnya kerupuk dari daun apa namanya pak? Daun bayam. Bayam. Atau hari ini kita ke retail kan ada keripik yang dibungkus kayak apa gitu, bagus-bagus gitu kan. Nah ini potensi ini kita juga punya begitu. Singkong kita punya, bayam tadi kita punya, ya kan. Nah kenapa itu tidak kita gali? Kita gali, kita membuat suatu produk yang menghasilkan, yang mengakomodir masyarakat di sekitarnya tadi sehingga masyarakat juga lebih produktif lagi menghasilkan. Nah nanti permodalan awal ya kita bantu melalui program RT Mandiri tersebut dan mudah-mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu produk yang bisa kita jual ke depannya. Masyarakat sejahtera, PAD pemerintah kota juga didapat gitu. Saya tertarik dengan bagaimana pemberdayaan RT tadi. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhananya bagaimana pemberdayaan berdasarkan potensi-potensi di tiap RT gitu ya. Itu teknisnya gimana Pak? Apakah misalnya kemudian ini misalnya ada daerah tadi Landasan Ulin Utara, mungkin warganya punya beberapa tanah yang tidak cukup luas tapi cukup bisa untuk ditanamin gitu ya, untuk bisa menghasilkan. Nah konsep ini seperti apa ini? Sebenarnya idenya bagus, menarik, tapi kita perlu tahu sederhananya konsepnya seperti apa gitu. Ya konsepnya ya tadi mas, menggali potensi yang ada. Jadi misalnya ada daerah yang tidak memiliki lahan misalnya. Pak kami ingin jadi pengusaha sasirangan misalnya.
Nah mungkin nanti ibu-ibu kan karena harus dijulujur ya. Iya, iya. Nah nanti ibu-ibunya yang menjelujur anak mudanya nanti yang mewarna, mencelup dan lain-lain. Nah, nanti hasilnya bisa dijual untuk kesejahteraan warga di sekitarnya. Jadi untungnya itu dibagi nanti untuk masyarakat, termasuk untuk tabungan untuk RT ini, cash flow-nya di RT begitu. Sehingga ujungnya RT ini juga bisa mandiri selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan. Nah itu, jadi potensinya apa, ya kan? Atau mereka ingin berusaha apa di lingkungan RT? Nah itu yang kita harapkan. Jadi RT menjadi ujung tombak dari pemerintah kota juga ya, terkait dengan programnya. Pak Wali dan Pak Wakil ya. Kita melibatkan RT dari lingkup yang paling bawah pemerintahan begitu, termasuk juga mengakomodir masyarakat sebagai ujung tombaknya juga begitu. Iya. Oke. Tadi juga disebut tentang pemuda. Ini menarik nih. Pak Adit merepresentasikan generasi muda. Pak Wartono boleh dibilang generasi sedikit tua. Sedikit tua, saya nggak mengatakan tua, boleh sedikit tua. Gitu. Ini memadukan dua dari sisi usia yang berjarak. Tentunya diperlukan satu keseimbangan ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana siasatnya Bapak berdua. Ini tidak hanya koalisi politik tentunya, tetapi bagaimana dua orang yang memiliki latar belakang politisi bersama-sama ingin membangun Banjarbaru. Nah nanti apakah ini tetap akan dipertahankan berdua ini, bagaimana menyeimbangkan ini? Yang pertama yang saya ingin tanyakan, dan kedua ini saya tanyakan ke Pak Adit ini, representasi orang muda, tadi disebut orang muda. Banjarbaru ini kan gudangnya orang muda, boleh dibilang gitu ya. Banyak sekali pemuda-pemuda dengan latar belakangnya, banyak mahasiswa di sini. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk meningkatkan potensi para pemuda-pemuda di Banjarbaru ini? Jadi yang jelas kita ingin mengakomodir pemuda ini untuk Jadi kalau di pemerintahan itu kan pertama pemerintah ini sebagai pelayan untuk masyarakat. Nah, bagaimana kita menggunakan pemikiran pemuda ini untuk melayani masyarakat itu juga penting begitu. Jadi misalnya hari ini kita membawa digitalisasi untuk pelayanan. Nah, itu juga perlu. Jadi bagaimana kita mempromosikan daerah, karena hari ini kan ramai nih Mas podcast misalnya. Betul. Ada YouTuber bikin vlog dan lain-lain. Nah, ini bagaimana kita gunakan mereka ini untuk untuk melayani, untuk mempromosikan daerah, kita gunakanlah semaksimal mungkin sumber sebagai daya influencer ada. gitu ya? Ya nggak influencer juga, tapi sebagai seorang maker lah, pembuat begitu kan. Influencer juga, maker juga. Jadi untuk mempromosikan, untuk melayani masyarakat, pemikiran mereka ini sangat dibutuhkan. Karena hari ini perubahan dari manual ke digital ini kan sangat terasa begitu. Sangat terasa. Mungkin ya seumuran Pak Wartono ke atas, banyak orang masih manual dan masih gaptek. Tetapi masa yang akan datang kan semua sudah digital. Nah ini kita harus menyesuaikan juga apa yang kita lakukan untuk kebijakan, pembangunan. Nah kita juga harus menyesuaikan dengan zaman begitu. Ya inilah zaman pemuda hari ini, zaman milenial ini. Nah, jadi ya mereka harus kita rangkul lah untuk ke depannya. Ya mungkin Pak Wartono bisa jawab tadi pertanyaan bagaimana menyeimbangkan nih Pak antara generasi yang agak tua, belum tua ya Pak ya, dengan generasi muda ini. Sedikit karena tua. Bisa ada bicara ego-ego juga nih, karena menyangkut keharmonisan antara pasangan Bapak Wakil dengan Pak Wali nih, gimana nih Pak? Ya kalau boleh dikatakan pasangan lebih tua mungkin lebih enak dua generasi aja. Dua generasi ya. Tetapi satu visi dalam dua generasi satu visi. Tentu kalau kami secara pribadi karena sering diskusi keterlibatan ini, segala sesuatu ke dalam keharmonisan itu yang penting komunikasi. Itu paling penting. Jangan sampai komunikasi itu tidak jalan buntu, berjalan sendiri. Jadi segala sesuatu yang prinsipal, terutama ini kita harus tahu dan kami Pak Ditya tahu, jadi saling mengisi. Kalau itu berlangsung, itu tidak ada sih dalam pikiran kita menjadi jalan sendiri enggak. Yang penting komunikasi itu sangat perlu. Seperti
tadi yang disampaikan karena potensi PAD maupun APBD sangat kecil tadi juga kami bicara dengan Pak Aditya bahwa kita juga menginventarisasi persoalan-persoalan di Banjarbaru yang disampaikan Pak Aditya, misalkan ini Embung memerlukan ini jalannya seperti apa, APBD tidak cukup, kita harus terobosan ya, bukan mengemis, memang kita punya APBN ya, pemerintah pusat dan pemerintah pusat yang mungkin jalur-jalur ini yang kita pilah, ini kalau bisa diajukan, kita berusaha untuk misalkan membangun ini dengan APBN misalkan, ini karena yaitu tadi dengan APBD yang Banjarbaru dibilang terbatas, apalagi ini pasca ada bencana COVID, banjir dan lain-lain, tentu menguras dengan anggaran kan. Nah itu tentu juga kami sering diskusi dengan Pak Aditya. Apalagi Pak Aditya saya meyakini juga mantan anggota DPR RI periode itu yang kami harap juga sama-sama ada terobosan. Makanya kemarin saya hello dulu saya dengan Pak Aditya ke Jakarta untuk ke komisi ini dan lain-lain. Itu dengan harapan tantangan ke depan kalau kita sudah dilantik apa yang diperlukan kita sudah ada akses-akses tertentu, itu yang kita harapkan. Ada sinergitas lah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ya, tapi ini chemistry-nya antara dua generasi udah dapat ya? Insya Allah dapat aja. Kuncinya komunikasi tadi kata Pak Wartono. Tapi biasanya komunikasinya gimana Pak antara keduanya? Apakah ketika ingin membuat sebuah gagasan terkait dengan kebijakan ini bicara berdua dulu, kemudian mengundang para panel ahli misalnya ketika pengen itu pasti. Jadi kalau ada permasalahan, ada kebijakan dan keputusan, ya insya Allah kita akan komunikasi dulu. Walaupun ujungnya kan pasti wali kota yang tanda tangan, gitu. Tetapi semuanya harus didiskusikan. Jadi jangan sampai misalnya saya ambil keputusan kebijakan, Pak Wartono nggak ngerti. Nah itu juga jangan sampai begitu. Apalagi banyak kepala daerah kan yang istilahnya retak di tengah jalan. Retak di tengah jalan gitu. Bahasa Banjarnya berambangan. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Nah ya cukup jadi pelajaran kita kan yang sudah gitu kan. Tapi saya lihat kayaknya antara Pak Wartono dengan Pak Adit memang ada chemistry-nya juga ini kayaknya. Sudah ketemu ini kayaknya. Satu sama lain udah bisa saling memahami sifat-sifat dasarnya kayaknya. Iya, yang penting itu bukan memahami juga, tapi saling mengisi. Saling mengisi. Betul. Kekurangan saya diisi Pak Wartono, saya mengisi kekurangan Pak Wartono. Betul. Itu yang paling penting bagi kami. Iya. Oke. Ini mungkin agak jauh ya, Pak Adit ya. Kita tahu latar belakang Pak Adit adalah seorang politisi, pernah menjadi DPR, kemudian orang tua Pak Adit juga pernah menjadi kepala daerah bupati, kemudian menjadi gubernur 2 periode. Apakah nanti saya pertanyakan ini karena memang selalu politis normatif jawabannya itu terlalu jauh nanti. Tapi ini perlu kita tahu juga nih, publik pengen tahu karena Anda latar belakang tadi politisi. Apakah ini akan menjadi batu loncatan Anda pada suatu saat nanti ketika kesempatan terbuka, peluang terbuka, jalannya terbuka untuk berlaga nanti pada kontestasi Pilgub di 2024. Ya sebenarnya itu seperti kata Mas Toto tadi terlalu jauh kan. Jadi terlalu dini kita bicara. Yang tapi segala kemungkinan untuk politisi kan selalu ada ya kalau kesempatan jalan. Kemungkinan itu kan selalu ada, tergantung kita lah gitu. Tetapi yang hari ini yang kami fokus, kami ingin mengabdi dulu untuk Banjarbaru dan melayani untuk masyarakat Banjarbaru. Kalau ini bagus, ya kan, pembangunan berjalan bagus dan kesempatan itu ada. Pasti ada nilai plus dong. Tetapi kalau saya gagal membangun di Banjarbaru, ya nilainya minus kalau saya maju ke sana. Nah jadi kami fokus dulu lah untuk Banjarbaru, membangun sebaik-baiknya untuk kota Banjarbaru, dan mudah-mudahan kami bisa membangun seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Banjarbaru. Apa sih Pak Adit untuk membangun Banjarbaru yang bisa kita tonjolkan kelebihan-kelebihan Banjarbaru? Kalau misalnya ketika kita menyebut nama daerah lain misalnya, ada potensi wisatanya. Ketika menyebut daerah Hulu Sungai misalnya ada potensi kulinernya. Ketika menyebut Banjarbaru orang cenderung ingatnya bandara dan mungkin kota pendidikan. Nah, apakah dengan dua potensi itu bisa dijadikan satu pijakan untuk menjadikan Banjarbaru apa yang mau kita angkat dan kita kembangkan lagi ketika orang menyebut kata Banjarbaru ini orang ingat sesuatu apa gitu kira-kira?
Jadi kalau kita melihat rencana jangka panjang Kota Banjarbaru, Iya. karena sampai hari ini kan masih sampai 2025 ya Pak ya, RPJP ya. RPJP-nya. Banjarbaru ini adalah kota 4 dimensi. 4 dimensi ya. Pertama sebagai kota pendidikan, Pendidikan, ya. kedua itu adalah kota pelayanan, ketiga kota pemukiman, dan yang keempat ini kota industri dan jasa. Nah, jadi ada 4 ini. Yang selama ini memang yang menonjol ini kota pendidikan. Iya. Nah, mudah-mudahan kita pendidikan ini tetap kita galakan, kita bangun tetap begitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, pendidikan bukan cuma pendidikan umum, tetapi pendidikan agama juga akan kita lebih kembangkan lagi. Kalau pemukiman hari ini, alhamdulillah pertambahan jumlah penduduk, pembangunan kota dan lain-lain, perumahan juga sangat maju di Kota Banjarbaru, bahkan harga tanah dan properti ini melonjak tinggi, betul. Melonjak tinggi begitu. Nah, ini sudah terinikan juga sebagai kota industri, yaitu kita ingin membangun tadi melalui RT-RT tadi. Jadi industri kecil ini pengen kita galakan, kita bangun, dan intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat begitu. Dan kita juga akan menggali potensi-potensi pariwisata. Jadi selama ini sudah ada kampung tematik, kampung tematik dan lain-lain yang dibangun, ada Kampung Purun, Kampung Pelangi, Kampung Iwa, apalagi Kampung Pejabat Jamu gitu kan. Nah, ini bagaimana kita menggali potensi yang ada ini, kampung tematik ini, biar menghasilkan kesejahteraan lagi untuk masyarakat. Misalnya Kampung Pelangi. Kampung Pelangi itu kan ada siring, ada pedestriannya di pinggir siring itu. Nah, bagaimana ini menghasilkan untuk masyarakat. Jadi jangan orang datang cuman foto-foto pulang begitu, tanpa ada yang ditinggalkan, tanpa ada perputaran ekonomi di sana. Nah, ini kita gali, kita cari. Misalnya apakah kita buat seperti kayak di Singapura, di pinggir sungai dibuat rumah makan, tempat ngopi dan lain-lain. Sehingga orang datang tidak cuma foto-foto, tetapi ada yang ditinggalkan lah ekonominya. Jadi perputaran gitu ya. Nah, ini kita gali pelan-pelan. Saya juga ada melihat beberapa kawasan, misalnya ada di Jalan Karanganyar ya. Itu kalau kita lihat kan kanan kiri itu rumah makan, ada warung makan dan lain-lain. Itu juga potensi. Jadi kalau bisa kita perbagus pedestriannya di sana. Lahan parkirnya dicukupi, diperlayak begitu, sehingga di sana bisa jadi kawasan kuliner dan lain-lain gitu. Sebuah pembangunan tentu memiliki dampak multiplier effect. Banjarbaru menjadi salah satu kota penopang ketika Banjarmasin sudah begitu sumpek, krodit, dan pembangunan sudah mulai bergeser ke arah Banjarbaru. Konsekuensinya tentu perputaran ekonominya akan lebih cepat, pembangunannya juga akan lebih masif, arus migrasi masyarakatnya juga sudah mulai ramai. Tentu dampaknya adalah bisa jadi 5 tahun ke depan ketika itu begitu cepat akselerasinya, kreditnya juga sudah mulai terasa, kriminalitasnya juga mulai meningkat, kesumpukannya juga sudah, orang tidak lagi mungkin merasa nyaman. Ini tantangan juga. Apa yang akan Pak Adit lakukan, Pak Wakil juga lakukan terkait dengan Banjarbaru ke depan sebagai daerah penyangga dan penopang ekonomi nantinya. Makanya kita harus punya blueprint, punya perencanaan yang jelas gitu. Makanya tadi kita masalah banjir, kita harus jelas perencanaannya bagaimana. Tata kotanya harus jelas, blueprintnya ini arahnya kemana gitu pembangunan ini. Jadi jangan sampai nanti begitu kredit tidak bisa lagi kita ngapa-ngapain betul. Banjarbaru ini karena terlalu kredit gitu. Nah, kita harus membuat blueprint yang jelas sehingga ini menjadi patokan kita dalam mengambil kebijakan ke depannya. Ya, terkait dengan RT/RW-nya juga sudah ada ya. Bagaimana ini wilayah pertanian, ini wilayah perumahan, pemukiman, dan lain-lain. Ini wilayah ekonomi gitu ya. Termasuk bentuk pemukimannya bagaimana kan harus jelas begitu. Peruntukan RT/RW kalau perlu kan nanti disesuaikan, direvisikan bisa. Saya melihat memang sebagian wilayah pemukiman baru yang muncul itu perumahan masih bagus ya, karena jalan lingkungannya masih cukup lebar. Kemudian beberapa wilayahnya. Ya, ini nanti yang saya maksud, kalau misalnya nanti begitu masifnya pengembang menjadikan Banjarbaru sebagai wilayah hunian baru karena Banjarmasin sudah begitu sumpek, kredit,
pembangunan juga begitu masif, udah ada mall dan sebagainya. Ini juga tadi menjadi tantangan juga ya. Iya. Makanya saya bilang juga dengan Pak Wartono kalau bisa perumahan-perumahan ini kan selama ini Pasum 30% ya? 30%. Ya. Jadi pengembang bikin perumahan. Pasumnya belum jadi udah diserahkan ke Pemko. Iya. Sehingga Pemko yang ngaspal jalannya, membangun taman dan lain-lain. Kalau bisa ini semua sudah jadi. Iya. Sudah jadi Tanggung jawab baru pengembang. diserahkan Iya. gitu. Termasuk pengembang juga membuat sumur resapan. Terus ada drainase utama dan drainase ininya lah apa? Penunjangnya Penunjangnya. ya. Sekunder itu. Jadi yang drainase utama misalnya lebar 1 meter, Iya. dalam 2 meter. Kalau penunjang 1x1 Iya. gitu. Iya. Nah ini juga harus benar-benar dikelola dengan baik sehingga permasalahan-permasalahan itu berkurang ke depannya. Iya. Iya. Jadi masalah banjir, masalah drainase dan lain-lain sudah bisa di-handle begitu. Ini ya itu Mas, kita sudah APBD sangat terbatas, ya kan? Semua Ditambah diserahkan. harus membangun. Iya. Ini tantangan ini buat Pak Adit dengan Pak Wartono ini. Ya, 2 generasi ya dengan gap yang cukup jauh untuk membangun Banjarbaru. Sebenarnya gapnya pendek aja. Pendek aja. Beliau ini salah casingnya aja. Kalau casingnya tua, mesinnya muda. Mesinnya muda masih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya terkait dengan Banjarbaru juara. Bagaimana Pak Adit dan Pak Wartono mungkin punya penawaran kepada investor? Apa yang bisa ditawarkan dari Banjarbaru kepada investor yang ingin melakukan investasi dalam rangka pembangunan tentunya, kemudian juga dalam membuka pekerjaan, lapangan-lapangan, karena tidak ada sumber daya alam yang banyak ya sebagai potensi untuk investasi. Apa sih yang bisa diinvestasikan kalau kita melihat peluang-peluang Banjarbaru supaya investor bisa Sebenarnya datang ke Banjarbaru? banyak yang bisa diinvestkan di Banjarbaru begitu. Jadi misalnya kita punya daerah pergudangan, perindustrian di Liang Anggang. Kita juga masih banyak kawasan yang belum tergarap begitu, misalnya untuk perumahan, untuk hotel, untuk lain-lain tuh masih banyak yang bisa diinvestasikan begitu. Dan mudah-mudahan pada saat kami sudah dilantik nanti kami bisa mempermudah untuk perizinan. Apalagi hari ini kan sudah diresmikan oleh wali kota sebelum kami begitu. Mall pelayanan terpadu untuk perizinan ya kan. Nah, ini sudah suatu langkah yang bagus untuk memotong birokrasi perizinan ini. Nah, jadi mudah-mudahan ya investor banyak yang datang, ekonomi masyarakat naik begitu, sehingga kesejahteraan juga akan tercapai. Iya, saya membayangkan Banjarbaru nanti seperti kayak kota penopang kayak di Jakarta tuh wilayah Jabodetabek gitu ya. Jadi nanti ada pabrik-pabrik gitu ya. Mungkin kayak kira-kira misalnya ada investor yang pengen berinvestasi bikin pabrik industri makanan, jamu. Oh sangat ini ya. Kita dukung. Gitu ya. Iya, karena ya kita seperti Mas Toto bilang tadi, kita sumber daya alam tidak ada. Iya. Ya kan? Kita punya tambang intan juga. Lahannya sekarang terbatas yang bisa di ini. Kalau galian C misalnya ada kemungkinan itu, tapi kan itu merusak alam, Mas. Ya kalau ada investor ingin bikin pabrik makanan, minuman, asal jangan minuman keras ya. Nah ya kita sangat welcome. Ya ini juga mudah-mudahan bisa meng-hire tenaga kerja di daerah kita begitu. Ya ini juga informasi juga berarti buat para investor. Nggak cuma investor dari lokal Kalimantan Selatan, tapi juga dari luar ya. Kalau Banjarbaru Kalimantan Selatan ini ya secara umum dan Banjarbaru secara khusus ini sebenarnya punya potensi itu ya. Ya silakan berinvestasi karena juga masih banyak lahan-lahan yang cukup luas. Kotanya juga menjadi kota yang maju dan berkembang ya, karena pasarnya juga sangat terbuka, dekat dengan bandara juga ya. Ya kita pemerintah kota siap lah untuk memfasilitasi baik perizinan, baik kekurangan fasilitas dan lain-lain, insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin. Ya, ini komitmen dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota terpilih yang akan segera dilantik. Silakan nih buat para investor yang pengen menanamkan investasi
di Banjarbaru, ya, dipermudah perizinannya, dipermudah tentu sesuai prosedur Iya, pastinya, sesuai prosedur. ya tentunya seperti itu. Ya paling tidak sebagai prioritas lah. Ya, sangat membuka sekali. Jadi peluang. misalnya jalan belum ada, kita aspalkan. Ya, Ya kan, PJU belum ada, kita pasangkan gitu. oke. Nah ini adalah komitmen dari Pak Adit dan Pak Wartono, juga buat para pejabat tentunya, ketika ada reshuffle dimaknai bahwa itu bukan karena yang like dislike tadi, lebih kepada faktor bagaimana melihat kinerja dari para pejabat. Karena kayaknya nih beliau-beliau ini udah gak sabar nih, pengen running, akselerasinya kayaknya langsung zet gitu ya. Jadi kalau lihat misalnya, wah aku rasanya nggak lihat kinerja yang bagus, kurang ini gitu ya. Mungkin dia perlu ditempatkan di tempat yang kayaknya dia lebih cocok ini. Nah, itu nanti sesuai kebutuhan kali Pak ya. Ya, baik Pak Adit, Pak Wartono, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dalam podcast pertama kami. Bapak berdua adalah tamu istimewa kami, dan tentunya nanti setelah ini kami juga akan mengundang para narasumber lainnya. Karena ini podcastnya media, tentu yang kami diskusikan, yang kami bicarakan tentunya adalah informasi-informasi yang perlu dan penting untuk diketahui publik. Dan ini merupakan konsepnya adalah bincang santai. Kita kemas dengan podcast. Sekali lagi Pak Adit, Pak Wartono, terima kasih banyak sudah berkenan. Selamat sekali lagi kami ucapkan tanggal 25 atau tanggal 26 nanti akan dilantik. Semoga apa yang tadi disampaikan, harapan-harapannya, keinginan-keinginan, kerja-kerjanya bisa terlaksana, dan pastinya kita semua berdoa Bapak berdua selalu dalam kondisi sehat. Amin. Semuanya sehat. Amin. Mas Toto juga. Iya, amin. Terima kasih Pak Adit. Baik, pemirsa podcast, demikian bincang kami dengan Pak Adit, dengan Pak Wartono, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang terpilih yang akan segera dilantik, dan kita akan bertemu kembali dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.